Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Farihah MPD selaku narasumber pada acara pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Lilik Fathudiniyah MPD selaku Kepala MIL Iman. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah pengampu kelas tahfidz. Yang saya hormati Ibu-Ibu wali santri kelas 4A dan ibu-ibu komite kelas 1 sampai kelas 6 MIL Iman, serta santriwan dan santriwati kelas 4A yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersama berkumpul pada acara pertemuan Ikhwani pada pagi hari ini di Musola Al-Iman tercinta ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin rahimatullah, perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan dari Ikhwani kelas 4A, acara yang keempat sambutan kepala madrasah, acara yang kelima acara inti, dan yang keenam penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembacaan Ummul Kitab dapat menghantarkan kita semua diberikan kelancaran sampai acara berakhirnya nanti. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh santriwan santriwati kelas 4A. Kepada anak-anak dipersilakan. Ya, anak-anak maju ke mana nih?
كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Kita tepuk tangan sekali lagi, Bunda. Alhamdulillah. Putra putri kita belum semuanya hadir ya, karena semuanya ada yang liburan. Terima kasih putra putri semuanya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Ikwami kelas 4A. Kepada yang terhormat Bunda Imah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yang terhormat Ibu Dr. Jaya, yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, yang terhormat para ustadzah, yang terhormat ibu-ibu Ikwami kelas 4A, dan alhamdulillah hadir juga ibu-ibu Ikwami perwakilan kelas yang lain. Terima kasih sudah tahu. Yang saya sayangi santriwan santriwati kelas tahfiz kelas 4A rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berjumpa. Akhirnya setelah hampir 3 tahun lebih ya, tidak bisa satu majelis di dalam majelis Ikwami ya, Ikatan Wali Murid Madrasah Ibtidaiyah Al-Iman. Senang sekali meskipun mohon maaf sekali persiapan ini sangat mendadak, karena saya inginnya di penghujung tahun 2022 ini kita tutup dengan acara silaturahmi bertemu bersama
yang tadinya ingin direncanakan di luar, namun kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, kadang-kadang siang hujan, jadi kita tetap bisa silaturahmi tapi di MI ya. Dan mudah-mudahan nikmat sehat sempat yang diberikan oleh Allah ini membawa manfaat berkah buat kita semua. Salawat serta salam marilah kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali dan kehormatan yang sangat bagi kami atas bersedianya Bu Dr. Farika, yang terus terang ini saya dadak ya kemarin siang untuk mengisi, karena Bu Fari Ikwami ini diadakan sudah tahun pertama tahun berapa ya? 2020-an ya? 2019 20 ya? Ini sebagai wadah atau forum yang mana mewadahi para wali murid supaya nantinya terjalin komunikasi antara wali murid dengan sekolah, khususnya dengan madrasah, dengan guru-gurunya, dengan ustadz dan ustadzahnya. Karena menurut kami keberhasilan putra-putri kami itu tidak bisa lepas ya dari peran kedua orang tua dan guru. Tidak bisa lepas tanpa ada komunikasi antara madrasah dengan orang tua. Sehingga wadah Ikwami ini kami harapkan selalu menjadi forum yang nantinya bisa menjembatani antara orang tua dengan madrasah demi kemajuan atau keberhasilan putra-putri kami yang belajar di madrasah ini. Sehingga dalam proses pembelajaran nantinya ada kerjasama yang baik antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah. Dan kami ingin setiap forum Ikwami ini ada transfer ilmu, ada upgrading bagi kita orang tua maupun nanti bagi anak-anak kita ataupun bagi ustadz dan ustadzah yang kami titipi selama anak-anak kami di sekolah. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Kepala Madrasah yang sudah memfasilitasi tempat, yaitu musola ini sebagai tempat pertemuan kami. Terima kasih juga para ibu-ibu wali murid beserta putra-putri santriwan dan santriwati sudah kerso menyempatkan waktu hadir. Mudah-mudahan kita semua dalam majelis ini mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari subuhan, waktu, tempat, dan acara. Kami mohon maaf karena semuanya serba dadakan. Hamin satu baru disiapkan semuanya, termasuk ini pembicaranya juga dadakan. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmu dari beliau nanti, khususnya yang tahu karena kebanyakan umi-umi semua. Tapi saya rasa umi ini perannya sangat besar ya buat putra-putri kita, karena al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama. Ya. Jadi tidak bisa kita fully atau sepenuhnya pasrahkan anak-anak kita pendidikannya ke sekolah, tapi kita sebagai orang tua juga punya kewajiban mendidik anak-anak juga di rumah, membekali anak-anak dengan akhlak yang baik. Kemudian kita juga harus menjadi role model atau contoh yang baik bagi putra-putri kita, sehingga kita juga berkewajiban untuk selalu mengupgrading diri kita, membekali diri kita dengan ilmu juga, supaya dengan mempersiapkan anak sedari dini, berarti kita mempersiapkan generasi kita untuk menjadi generasi yang terbaik nanti. Mudah-mudahan kita sebagai ibu juga bisa berperan besar dalam mencetak putra-putri kita yang solid dan soleh.
Akhirul kalam, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak pantas jika bukan saya besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Emma yang telah menyampaikan sambutannya. Sugeng rawuh kepada ibu-ibu yang baru saja rawuh dan juga kepada Ibu Imada sugeng rawuh selaku wali kelas dari kelas 4A. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Madrasah. Kepada yang terhormat Ibu Lili Fathuddiniyah MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Dr. Farihah MPD selaku narasumber pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Ikhwani 4A dan juga para pengurus Ikhwani kelas 1 sampai kelas 6 yang bisa hadir hari ini. Yang kami hormati Ustaz para asatidz MKM Magelang dan juga wali murid kelas 4A serta anak-anakku sekalian yang sangat diberkahi, sangat dicintai dan selalu didoakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini di suasana yang sejuk ini kita bisa berkumpul bersama setelah pandemi 2 tahun. Kelas 4A yang paling gigih melaksanakan kegiatan pengajian setiap bulan. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana kembali. Untuk itu marilah kita ikrarkan bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Para hadirin yang sangat kami hormati, alhamdulillah pagi ini kita kerawuhan seorang narasumber. Beliau kebetulan dengan saya itu dulu aktivis di ITC, Innovative Teachers Center, saat itu tahun 2017-16. Jadi kami sudah sering menjadi satu kegiatan untuk beberapa inovasi untuk para guru, baik guru di kota maupun guru di kabupaten. Nah, saya sangat mengetahui bagaimana perjuangan beliau baik untuk Untida, beliau adalah dosen di Untir, dan juga perjuangan beliau untuk pengabdian masyarakatnya di berbagai sekolah dan madrasah baik di kota maupun di kabupaten. Nah, ini kemarin kita itu iseng-iseng di grup jam 8 saya posisi mau berangkat rapat ke Kemenak. Bagaimana kalau kita akhir tahun adakan pertemuan Ikhwani, karena sudah lama sekali tidak ada pertemuan. Dan alhamdulillah Bunda Emma yang kemudian satu kantor dengan Bu Farihah memberikan kabar bahwa Bu Farihah siap untuk memberikan ilmu yang begitu berharga, gratis lagi, Masya Allah. Betapa berkahnya kita bertemu dengan pejuang-pejuang pendidikan yang begitu luar biasa. Ini sebuah anugerah bagi madrasah. Untuk itu kami kemarin mencoba untuk mengundang para guru, kemudian mengundang para pengurus Ikhwani yang lain, karena jangan sampai kita terlewatkan dengan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita ini. Jadi saya selaku mewakili dari madrasah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, akhirnya kita bisa bangkit kembali dan memberikan sebuah booming ya, dengan mengundang narasumber yang begitu hebat. Dan alhamdulillah untuk Ikhwani kelas lain sudah berjalan, dan saya juga sudah keliling ke mana-mana, yang ke Guntur yang untuk kelas 4B kemarin, kemudian di Semaitan untuk kelas 5A, kemudian di sini kelas 5 bareng-bareng juga, terus kelas 1A juga di sini. Jadi alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Kita ada kajian, entah itu yang menyampaikan dari para asatidz ataupun dari luar.
Nah, untuk itu saya sangat berharap dengan adanya kegiatan ini menjadi jembatan, menjadi komunikasi bagi kita untuk memajukan bersama madrasah ini. Selain menjadi komunikasi, tetapi juga bisa menjadi majelis taklim untuk kita semua. Bagaimana kita bisa maju bersama, membimbing, mengarahkan putra putri kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh-solihah. Itu adalah harapan dan cita-cita setiap orang tua, karena anak-anak yang soleh-solihah inilah yang akan menjadi investasi kita di akhirat nanti. Apalagi kalau anak-anak kelas tahfidz khususnya, mereka sudah memiliki modal modal tabungan yang begitu besar. Mereka setiap hari murojaah, mereka setiap hari menghafalkan, dan ini akan menjadi tabungan bagi kita semua sebagai orang tua. Dan kita juga sebagai orang tua jangan sampai kalah dengan anak-anak. Kalau anak-anak sudah menghafal, kita juga jangan sampai untuk membaca setiap harinya, entah itu hanya satu halaman. Kalau mungkin tidak sempat satu halaman, ya satu ayat. Kalau tidak sempat satu ayat, ya surah Al-Ikhlas 3 kali kan sudah sama-sama dengan khatam Al-Quran ya. Ya, kami sangat berharap bagaimana orang tua di rumah itu bisa mendukung. Jadi ketika anak-anak di sini, Bapak Ibu guru mendukung segala kegiatannya untuk belajar, untuk bermurojaah, untuk menghafal, ziyadah. Begitu pula di rumah kami sangat mengharapkan bisa mendukung. Jadi saat di rumah monggo luangkan waktu untuk mendampingi murojaahnya, luangkan waktu untuk mendampingi belajarnya. Meskipun mungkin satu hari hanya setengah jam, itu sangat berarti untuk anak-anak, karena perhatian kita inilah yang akan mengantarkan mereka menjadi anak-anak sesuai dengan harapan kita semua. Nah, begitu monggo nanti kita dengarkan bersama-sama, kemudian pahami bersama-sama dan amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Faria. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Lili yang sudah menyampaikan sambutan pada acara hari ini. Untuk acara yang kelima yaitu acara inti, acara parenting dengan tema Parent Teacher Partnership untuk keberhasilan anak dengan narasumber Ibu Dr. Farihah MPD, yaitu dosen dari FKIP Untidar, dengan moderator Bunda Emma. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Farihah MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Bu Fari menyajikan materi beliau, baiknya tak kenal maka tak sayang ya. Saya bacakan sedikit kurikulum vitae, karena kurikulum vitae-nya banyak banget. Nanti kalau saya bacakan 1 jam nggak selesai ya. Beliau nama lengkap Dr. Farihah Register Pendidikan. Beliau adalah dosen bahasa Inggris ya, di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan di Universitas Ternate. Namun selain dosen, beliau menjabat menjadi wakil dekan. Beliau itu selalu tawadhu ya. Saya bilang jabatan saya guru SD, selalu menunjukkan seperti itu. Tawadhu banget gitu ya. Beliau wakil dekan bidang 1 akademik. Jadi nanti kalau putra putri atau saudara dan sebagainya ada yang kuliah di FKIP Untidar, kaitannya dengan akademik dan sebagainya, nanti pasti ketemu dengan beliau, karena beliau adalah wakilnya Pak Dekan di bidang akademik, bidang akademik. Nah, sepak terjangnya beliau itu, wah, saya sangat kagum sekali karena beliau termasuk senior dan saya ingin mengguru sama beliau gitu ya. Untuk saat ini beliau lektor kepala, mohon doanya juga Bapak Ibu semua segera bisa profesor, bisa, mohon doanya ya. Nah, untuk pengalaman penelitian beliau sudah melanglang buana ya, menulis berbagai penelitian, khususnya bahasa Inggris ini, karena saya takut salah spellingnya tadi tidak saya bacakan. Banyak sekali penelitian yang sudah beliau tulis ya. Kemudian pengalaman pengabdian itu juga beliau itu karena sangat entengan sekali ya. Jadi tidak hanya tugas pengabdian yang
formal dari kampus, tapi pengabdiannya seperti ini yang tidak formal pun beliau ayo aja. Kalau untuk umat ayo aja. Ya, banyak sekali ini, termasuk pemateri talk show, kelas inspirasi, kegiatan pendidikan anak. Jadi nggak salah ya, karena beliau pernah mengisi tentang kelas inspirasi kegiatan pendidikan anak. Kemudian pendampingan bakat dan kreativitas siswa madrasah ibtidaiyah Islam Balesari, gitu ya. Dan lain sebagainya, banyak sekali ini termasuk. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak salah narasumber yang hadir pada hari ini ya. Kemudian publikasi beliau dari artikel jurnal nasional maupun internasional itu sudah puluhan ya, puluhan. Karena in English semua juga tidak saya bacakan ya. Ini kalau yang tercantum di CV 5 tahun terakhir itu aja 28 ya, 28 artikel. Kemudian riwayat pelatihan profesional, beliau pernah mendapatkan workshop Systemic Functional Linguistic ya, kaitannya dengan bahasa. Jadi untuk pakar linguistik, kebahasaan in English itu beliau. Jadi kemudian organisasi yang profesi ilmiah ya, ini beliau ikut dalam anggota ADRI, kemudian anggota HISKI, anggota TEFLIN, banyak sekali, saya tidak tahu kepanjangannya Bu Fari. Banyak sekali, di sini ada 16 dengan begitu banyak pekerjaan, beban kerja beliau sebagai dosen maupun pejabat. Beliau masih ikut dalam keikutsertaan dalam organisasi ilmiah. Kemudian beliau juga sering menjadi invite speaker atau pembicara ya, sebagai pembicara di seminar-seminar nasional maupun internasional ya, karena beliau backgroundnya bahasa Inggris. Kemudian penghargaan dan prestasi kerja ini beliau secara nasional ya pernah mendapatkan penghargaan sebagai mentor dalam kegiatan Virtual Education Academy 2 tahun 2021, workshop dan pendampingan penulisan e-book berbasis multimodal digital storytelling bagi guru dan dosen seluruh Indonesia. Nah, storytelling, mudah-mudahan anak-anak suka ini ya. Kemudian diselenggarakan oleh kerjasama International Literacy Association Mata Garuda LPDB Kalbar Universitas 11 Maret StreamYard Malaysia, Ikatan Guru Penerima LPDB. LPDB ini pemberi beasiswa ya. Nah, ini tadi adalah CV akademis, tapi jangan salah, beliau ini juga alumnus atau santriwati. Jadi ini santri tulen semua, termasuk ustadzah-ustadzah ini juga lulusan pondok pesantren semua ustadzah. Jadi tidak diragukan lagi. Jadi saya sangat kagum. Jadi orang yang akademisnya tinggi, tapi juga santriwati. Beliau termasuk aktivis di NU juga. Dia adalah pembina perguru ya, Persatuan Guru NU Kabupaten Kota Magelang, gitu ya. Kemudian ISNU, Wakil Ketua ISNU Kabupaten Magelang, Ikatan Santri Sarjana Nahdlatul Ulama. Kemudian pembina IPPNU Kota, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota. Wah, sangat banyak sekali ya. Jadi inspiring, kalau buat saya beliau itu sangat inspiring. Dan yang tidak bisa saya contoh itu tawadhunya beliau ya. Jadi seperti falsafah tadi, semakin berisi semakin menunduk. Itu bedanya orang berilmu dan beragama kalau beliau. Jadi sudah ilmunya tinggi, sudah doktor, lulusan pondok pesantren juga Wahid Hasim ya. Tapi dibalik mungkin ada kaitannya nanti akan yang disampaikan oleh beliau, yaitu kemitraan orang tua dan guru dalam keberhasilan pembelajaran. Ini juga sudah beliau praktekkan kepada putra-putrinya juga. Di samping kesibukan beliau sebagai dosen dan pejabat dan pembina-pembina tadi di organisasi, beliau tetap perhatian dan concern dalam mendidik putra-putrinya sampai bisa menghantarkan putrinya kuliah di UGM Teknik Industri. Itu
itu jurusan yang tidak mudah untuk dimasukin di situ. Nah, kemudian sebelum putrinya juga berangkat kuliah, beliau sempat ngaji putrinya juga untuk bekal sebelum dia merantau, yaitu ngaji taklim. Benar nggak? Ya, insya Allah. Jadi saya belum bisa nyentuh. Mudah-mudahan kita bisa ketularan ya ilmunya, ketularan cara mendidik beliau. Mungkin itu saja penyampaian CV dari Ibu Dr. Farika MPD. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspiring buat kita, dan apa yang disampaikan oleh Bu Fari bisa kita serap dengan baik, kita aplikasikan, kita praktekkan kepada diri kita dan anak kita nanti. Terima kasih, waktu kami persilahkan kepada Bu Fari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hormat, kalau saya mengatakan ibu itu kadang agak kaku. Mbak ya, Mbak Kepala Sekolah, Mbak Lili Fathudia, selaku Kepala Sekolah MI Al-Iman, dan ya, yang saya hormati, saya juga mengaku mengatakan Mbak Emma ya, rekan ya, teman, sahabat, saudara, dan bapak ibu, bapak ya, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya, ada banyak ustazah ada di sini, dan juga anak-anakku yang manis-manis, cantik, ganteng, ya, solihah. Terima kasih sekali waktu yang diberikan pada saya. Sebelum melanjutkan cerita, kalau tadi saya mengatakan Mbak Emma terlalu muluk itu ini biasa saja Bu. Biasa saja, itu Mbak Emma aja, Bu Emma aja yang terlalu menggembirakan. Terima kasih sekali. Tetap semangat anak-anakku. Alhamdulillah. Ibu-ibu semangat ya. Jadi kalau kita cerita tadi, kalian Bu Farika ini juga alumni MI loh. Saya dulu di Madrasah Ibtidaiyah. Kalau Ma'arif. Saya alumni MI Ma'arif Madusari. Jadi kebetulan saya juga MTS. Barangkali ada yang sealma mater dengan saya. Kalau saya dulu guyonan MTS Suara Kambing. MTS Kambing. MTS Kambing. Jadi kalau berbicara tentang kuburan itu sudah familiar karena teman-teman saya sudah di kuburan. Habib Wildan itu adalah kakak kelas saya. Dan yang kakak kelas presiden karena MTS. Terus SMA juga persisnya seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya bercerita mungkin ini tidak ilmu Mbak Lili yang saya sampaikan, hanya cerita sharing pengalaman aja. Jadi kalau kita berbicara tentang keberhasilan pembelajaran, lebih-lebih kemarin daring lama ya Ibu. Ketika daring itu rasanya pripun Bu? Nggak enak ya. Kalau di TikTok itu menggambar segitiga sama kaki, gambarnya pakai kaki yang gitu, karena ternyata memang daring mungkin ketika daring kemarin full di rumah ya itu, ternyata memang sebetulnya orang tua sendiri juga mungkin belum cukup, guru saja juga kurang cukup, sehingga memang perlu adanya parents teachers partnership in sustainable learning. Jadi adanya kemitraan orang tua guru dalam keberhasilan pembelajaran. Mohon maaf, saya memang dosen di prodi dengan bahasa Inggris ya, tapi saya guru sekolah dasar. Hingga detik ini saya ngajar di SD Negeri Stang 1. Jadi tiap Jumat Sabtu itu saya ngajar di sana. Jadi buktinya apa ya? Saya pernah menjadi guru model untuk sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini guru model ini sekitar tahun 2015 ya, 2015. Jadi kalau saya masih langsing ya lumayan. Kalau sekarang saya sudah langsung ini ya. Jadi ada proyek sekolah dasar di Kabupaten Magelang itu ada proyek dengan Swedia, dibimbing oleh Swedia CRC, Child Right Convention CRC, sehingga bagaimana menciptakan sekolah ramah anak. Nah, kebetulan saat itu karena yang nonton itu atau yang menghadiri itu dari bule-bule yang tidak bisa bahasa Indonesia,
sehingga yang diminta untuk menjadi guru model adalah saya itu. Jadi hingga detik ini saya masih menjadi guru di sekolah dasar SDN Sang 1 dan ternyata saya happy di situ. Saya happy. Kenapa? Ini gini. Ini pernah kebetulan ini sudah saya terbitkan Scopus Mbak, Reprosting Scopus itu ternyata memang pembelajaran itu keberhasilan anak itu tidak hanya cukup parents saja dan tidak juga hanya teacher saja, tapi adanya kemitraan antara orang tua dan guru. Sehingga ini hanya cerita aja ya Ibu, nanti kalau barangkali Ibu bertanya atau Bu kok saya tidak setuju monggo. Jadi based on research ya. Based on research. Dan juga publish Ya. Ini ternyata memang berhasil itu apa? Guru dan orang tua itu yang menghantarkan putra putrinya itu. Jadi kayak gini, kemarin kebetulan anak saya itu yang SMP 2 itu harapan satu tingkat nasional untuk lomba pendidikan. Nah, itu ternyata memang kita pameran terus antara pembimbing dengan orang tua ya, dengan orang tua. Jadi sama. Saya tadi melihat saya jadi ini Ibu. Saya jadi ibu sudah pada hafal seperti itu. Saya nampaknya ini sudah agak ini. Kalau untuk hafalan itu ya lihat, tapi ya karena sudah otaknya sudah begini Mbak ya begitu. Ya, tapi yang jelas saya salut sekali karena kaitannya dengan Al-Quran ini saya punya pengalaman. Jadi mungkin ngaji terus, tapi yang namanya deres itu kadang kan ya males-malesan. Ternyata pada tahun 2015 itu ketika bulan April 2015 saya ikut paker Fakultas di Kalima. Saya sempat saat itu seperti mulai sempat kepala itu mau pecah, sempat saya Fatihah mau ngimami teman itu saya ada apa ketika di Kalima dan terus pokoknya kan seperti itu. Terakhir kan saya punya biasanya guru konsultasi itu rukunkan baca. Ternyata setelah sejak itu sudah tidak pernah. Jadi memangnya meskipun obatnya alhamdulillah, tapi ibu-ibu ini putra putrinya ini sampai alhamdulillah nih semangat ya istilahnya dampingilah putra putrinya. Ini ternyata kemitraan antara orang tua dan guru. Kalau kita lihat sekarang ini banyak beranggapan bahwa ketika sekolah ya ada stigma bahwa kewajiban mendidik adalah guru di sekolah. Ini di sini ada yang pakai guru. Kira-kira gimana Bu? Kalau orang tua memasang terus pokoknya pasrah bongkokan sama guru. Kira-kira gimana Bu? Kira-kira. Ya mumet juga dong, karena ibu guru di sekolah itu hanya berapa jam gitu. Ada batasnya. Tapi orang tua juga lebih banyak ya. Itulah sehingga memang ini kemitraan antara orang tua dan guru. Kalau orang stigma mengatakan bahwa ya di sekolah ya itu pokoknya semua diri itu kewajiban sekolah, ini akan menyebabkan beban yang di guru itu kan berat sekali. Sementara guru di sekolah ini kan dia juga punya keluarga kan gitu kan, juga yang diurusi kan tidak hanya murid-murid yang ada di sekolah, tapi juga punya putra yang ada di rumah yang juga harus diurusi. Sehingga kemitraan antara orang tua maupun guru dan guru itu sangat diperlukan. Untuk itu pihak sekolah harus bisa menekankan pada orang tua atau wali agar yang berkewajiban mendidik anaknya tidak hanya guru tetapi juga orang tua. Tadi disampaikan bahwa pada dasarnya madrasah pertama bagi anak adalah orang tua. Tadi madrasah Tula tadi. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergitas orang tua dan guru untuk membersama mendidik dan menanamkan nilai budi pekerti dulu pada anak. Karena apa? Mendidik dan mengajar bukan hanya perihal pengetahuan itu saja, tetapi juga sosial, budaya, dan spiritual. Nah sekarang
penguatan profil pelajar Pancasila ya, kan seperti itu. Jadi guru itu mungkin dengan kurikulum merdeka ini merdeka nggak Bu? Merdeka sekali. Tapi Pak, jadi ternyata memang sekarang dengan kurikulum merdeka itu justru penekanannya lebih banyak pada karakter ya, karakter itu penting. Saya amati aja Bu, saya mengamati ketika murid-murid saya SD itu ketika SMP ketemu masih salim, masih assalamualaikum, tapi nanti SMP sudah kelas 2, kelas 3, SMA perguruan tinggi nampaknya sudah say hello aja sudah tidak. Nah, itu apakah semuanya? Tentunya tidak. Itu adalah tergantung bagaimana pendidikan berikutnya. Memang kadang kalau SD itu kan guru kalau putra guru-guru SD itu biasanya bagus-bagus, cerdas-cerdas. Itu karena apa? Karena ya memang yang namanya di SD itu kan nggak ada guru kok mengajar sambil marah ya, karena mesti senyum kan itu. Kalau mahasiswa nggak Mbak Eva ya, mahasiswa itu kadang stres di rumah dibawa ke kampus ya. Tapi kalau guru SD itu makanya pahlawan, betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Oke, oleh karena itu memang diperlukan sekali kemitraan atau sinergitas antara orang tua dan guru. Nah, ada guru dan juga ada orang tua. Tentunya kunci dari keterlaksanaan pekerjaan ini adalah komunikasi yang baik antara guru, siswa dan guru. Mungkin kalau di sini ada buku apa ya? Utama. Ya, oke. Mungkin tapi mungkin ada yang selain Quran kan ada buku ya. Jadi kan anak bagaimana kan seperti itu untuk saling memantau sehingga kadang kalau ini saya ngajar mahasiswa itu kadang ada orang tua datang, ini Bu, anak saya itu berangkat tiap pagi, tapi saya cross check presensinya udah ada Pak, nggak pernah datang. Sehingga memang jangan 100% percaya pada anak. Lebih-lebih ketika sudah mahasiswa itu lebih lagi. Ternyata ketika anaknya saya panggil, loh kamu kok tidak pernah hadir? Kata orang tua datang di Samoni. Ternyata begitu dididik setiap hari berangkat, tapi ikut jalur 3 meter. Karena apa? Panjangnya sopir jalur 3. Nah, itu seperti itu. Makanya ketika memang sudah agak gede, itu kan memang namanya juga anak-anak, mungkin masih anak-anak sekarang, tapi kan besok juga akan menjadi gede. Ternyata memang semakin gede anak itu tanggung jawabnya semakin besar kan seperti itu. Sekarang jadi masing-masing punya peran. Apa sih peran orang tua? Tentunya peran guru. Peran guru apa? Tentunya guru itu sebagai pendidik dan pengajar. Dan orang tua di rumah tentunya juga mendidik dan mengajar. Artinya apa? Ada karakter akhlak-akhlak yang harus disampaikan pada anak dan juga pengajar. Artinya apa? Ketika orang tua masih bisa untuk mengajarkan, misalnya ngaji ya. Kalau saya itu prinsipnya gini, anak ikut TPA tapi malam tetap saya pegang. Gitu. Jadi apa ya? Karena kadang kan kontrolnya lebih gitu. Nah, kecuali kalau memang orang tuanya betul-betul saking sibuknya atau pepetnya itu tidak. Tapi yang pasti mendidik itu pasti harus ada. Guru sebagai mediator atau sumber belajar dan fasilitator. Tidak fasilitator tapi fasilitator. Yang sumber belajar itu kan guru dan mediatornya. Guru sebagai model dan teladan. Itulah makanya guru itu dikatakan guru bisa digugu dan ditiru. Karena pasti gitu. Gurunya gini kok Bu, kan pasti orang anak itu pasti seperti itu. Sehingga tentunya guru di sekolah maupun guru di rumah untuk anaknya bagaimana bisa menjadi role model untuk putra putrinya. Guru sebagai motivator ini yang penting. Ternyata motivator itu penting, inspirator itu penting. Jadi
anak saya itu masih gede, sudah gede, tapi saya sudah tua, tapi ibu saya itu meskipun itu satu sholat kok dulu, ya meskipun kita sudah sholat, tapi selalu meskipun sudah hampir sweater itu orang tua masih selalu selalu mengatakan, ada ibu saya masih juga, jadi wes sholat kok dulu, jadi yang namanya sholat 5 waktu ternyata sudah segitu pasti diingatkan meskipun ya kita sudah sholat tapi kan orang tua selalu marah tuh sehingga itu juga saya terapkan pada anak saya sholat mau dulu jadi meskipun di Jogja di jauh ya kalau ini sholat poso melakukan poso kan masih diingatkan seperti itu meskipun kalau anak sudah tertanam tuh ya pasti akan dilakukan tapi kan apa ya mungkin lambe ini ya lambe itu sudah terlalu sholat poso bebas Allah. Jadi yang ternyata penanaman ini saya boleh cerita ya, saya boleh cerita mungkin sharing. Jadi anak saya itu kan ketika SMP itu SMP di kota dan relatif favorit. Jadi SMP Gombak. Dan kebetulan saat itu hanya kebetulan aja dia masuk NKRI. Tapi adanya sebuah kebijakan rayonisasi anak saya tidak bisa masuk sekolah di kota seperti yang diibaratkan. Saya dampingi bahwa yang dampingi yang utama itu adalah dampingi ternyata mendampingi anak tauhid dan akhlak itu sangat penting sekali karena mindset bahwa sekolah identik dengan masa depan itu kita luruskan bahwa yang namanya masa depan itu takdir Gusti Allah itu sudah memberikan apa istilahnya plot ya rezeki. Tinggal bagaimana boleh ikhtiar. Sehingga awalnya stres itu, tapi sebagai orang tua jangan ikut stres, sebagai orang tua jangan ikut memboni. Tapi bagaimana menjadi dengan tauhid yang meluruskan tauhidnya bahwa kita itu nasib seseorang itu tidak ditentukan oleh sekolahnya. Memang tidak ditentukan oleh nilai dalam artian gini. Yang terpenting saya selalu mengatakan bahwa yang terpenting adalah ikhtiarnya, usahanya, bukan hasil. Ketika usahanya itu kok sudah maksimal, kok nilainya tetap 6, ya memang itu rezekinya 6. Tapi ketika usahanya kok tidak berusaha, kok nilainya 6, itu yang perlu dipertanyakan. Sehingga saya mengatakan itu lebih luas daripada nilai 7 tapi kamu jujur daripada dapat nilai 10 tapi kamu nyontek. Jadi mungkin memang ya karena anak saya juga kan masih remaja itu ya Pak ya kan juga untuk usil kan seperti itu tapi marilah dengan keusilan itu mari kita ya itu juga mengajari diri saya untuk apa ya istilahnya yang namanya akhlak maupun tauhid itu tetap nomor 1. Guru sebagai pembimbing dan evaluator. Sekarang bagaimana dengan orang tua? Tentunya orang tua itu harus memberikan apa suasana yang nyaman untuk anak belajar. Kira-kira anak itu belajarnya seperti apa? Karena anak itu kan ada macam-macam caranya ya. Kalau anak saya yang barat itu cenderung diam. Jadi kalau dia sudah tenang, diam di kamar, itu SN. Tapi yang nomor 2 over. Jadi kalau belajar ya sambil beda, tapi ya sudah memang kayaknya mungkin saya yakin kalau yang namanya orang tua itu pasti akan memahami anak. Model bocah saya kayak apa sih? Dari sinilah baru kita mendampingi anak belajar dan menjadi contoh yang menyetikan. Jadi ternyata ada orang apa ya orang tingkah laku kecil-kecil. Jadi saya kan gini, pokoknya kalau karena anak saya perempuan, ya kalau pakai rok dalamnya harus pakai suara. Ternyata pernah itu di rumah saya nggak seperti itu, anaknya mau kasih kok ya kan gitu. Ternyata hal-hal yang kecil itu ternyata ya masalah kok dalam itu kan kecil ya Mbak ya, tapi sebenarnya itu besar kan gitu ya yang perlu diedukasikan karena anak perempuan karena melakukannya ataupun karena apa ya kan seperti itu perlu diedukasi, membimbing dan mengasih anak
dan tentunya dalam berkomunikasi. Inilah tadi partnership atau kemitraan orang tua dan guru itu penting sekali. Jadi mungkin kalau di sekolah kan ada WA orang tua ya, ada WA orang tua masih pemantauan anak itu bagaimana. Oke, biar tidak tegang-tegang, kita gambar boleh nggak Mbak? Ya, ini tidak terbatas, artinya tidak terbatas usia. Ini nanti gini, akan misalnya terima kasih. Satu dua aja nggak apa-apa. Ya, satu dipotong anak-anak juga nggak apa-apa. Jadi ini, nah, mohon maaf saya berdiri ya. Nanti pertama apa? Pas jeda tuh akan menggambar eyes and eyebrow, mata dan alis. Nanti pas lagi pada gambar. Tapi nanti digeser ya. Kalau misalnya ketika sudah menggambar mata dan alis ke temannya ya, temannya nose and lips. Do you know nose? What is nose? Lips, bibir. Ya. Nanti yang ketiga digeser kembali. Akan digeser akan menggambar face, shape. Face apa face? Muka. Face shape berarti bentuk muka. Ears, what is ears? Telinga. Lalu head. Rambut. Ya. Bisa dimulai? Ya. Nanti kita geseran deh. Geseran. Kalau sudah yang pertama, ada yang bisa nyanyi Old MacDonald? Oh ya, yuk. Nanti ketika Bu Guru mengatakan stop, berarti gambarnya stop ya. Ya. Oke, are you ready? Yes. Yuk. Ready. 1, 2, 3, go. Yuk. All, ayo. All MacDonald had a farm. Iya. And on his farm he was a dog. Okay, now please draw eyes and eyebrows.
Sudah? Sudah ya? Geser ke sana. Geser satu aja, geser satu aja. Oh ya. Geser satu aja. Nanti yang punya siapa? Mas biru, geser ke sana. Sudah belum? Ya. Sudah ya? Yuk digeser. Geser. Ya, geser. Geser satu aja, geser satu. Ya. Geser satu aja. Yang Mas biru digeser ke Husain. Husain apa tadi? Husain ya, ya. Mas biru, what's your name? Haida. Yang Mas Haida ke Husain. Ya. Ya. Nose and lips. Nose. What is nose? Hidung. Kenapa nose-nya kok tidak ada S-nya? Hidungnya cuma satu aja. Oke. Gambarlah nose. Nose and lips. Menggambar hidung dan bibir. Berarti melanjutkan gambarnya siapa? Ya, teman. Oke. Sudah belum? Belum. Nose and lips. Okay. Finish? Mas Haida geser lagi ke Husain ya. Ya. Terus, sudah? No. Ya. Ya. Gelas ya. Gelas apa gelas? Terakhir. Yang gelas apa? Face shape. Apa face shape? Antok muka. Dan ears. What is ear? What is ear? Earnya ear atau ears? Ears. Ada ear tidak? Ya. Karena earsnya punya berapa? Dua. Oke. Yang terakhir gambar apa? Head. Ya, head. Head apa head? Rambut. Oh, terserah. Kalau cewek cowok terserah. Tapi jangan kucing ya. Oke. Finish? Sudah selesai? Oh, belum ya. Hani? Husain gambarnya kayak apa? Wah, ya. Mas biru? Oh ya. Mbak? Gambarnya udah selesai finish? Oh belum. Oke. Ya. Ini apa timid teacher? Ini guru yang apa ya? Ya garing. Kalau bahasa sekarang tahu garing? Garing sih kan gitu ya. Atau ini yang client teacher, ini banyak kondangan dan lain-lain, terlalu banyak beban, membuat macam-macam sehingga client teacher. Sehingga ketika anak bertanya itu ya orang pelan-pelan banget kan gitu. Jadi kita banyak mengikuti perkembangan anak seperti ini. Kemudian inklusi, jadi tidak ya kita bisa mengenal dengan baik. Reflective. Apa yang dilakukan guru itu maksudnya memang satu konsep muhasabah
professional development, pengembangan profesi guru, guru perlu PTK, guru perlu best practice, itu karena adanya muhasabah. Saya tadi pengajar tadi kok anak-anak yang saya bilang kok anak-anak dong tak mungkin ya, kan perlu dibuat. Oh barangkali teknik atau metode yang saya gunakan tidak pas. Network, membangun jejaring dan sebagainya. Innovator harus menjadi selalu inovatif. Kira-kira pembelajaran saya biar menyenangkan itu seperti apa? Leader harus menjadi leader, pimpinan, entah itu pimpinan di kelas, pimpinan dalam pembelajaran, ataupun orang tua ya sebagai pimpinan anak-anak ketika memang harus di rumah harus seperti apa? Punya kan akrab bapak dan ibu punya porsi masing-masing. Storyteller harus bisa menjadi pencerita yang baik. Desainer, karena kita kadang perlu mendesain anak itu harus seperti apa, mendesain apa. Artis, dipaksa guru pun harus jadi artis. Artis apa? Ya di kelas kan dia pasti akan jadi artis. Artis dalam pembelajaran. Sehingga sebagai seorang guru, checklist for today's teacher. Guru yang sekarang itu harus apa? Apakah my student have opportunity to be creative? Apakah saya sudah memberikan kesempatan pada anak-anak murid saya itu untuk kreatif? Jadi tentunya pembelajaran sekarang dengan pembelajaran zaman saya SD pasti akan berbeda. Kalau dulu kan hanya beli ya. Kalau sekarang bagaimana anak biar kreatif? My students are allowed to display their learning in different ways. Nah inilah pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi apakah siswa-siswa saya sudah diberikan kesempatan untuk menunjukkan cara-cara yang berbeda? Jadi pembelajaran, jadi karena kemampuan anak itu berbeda-beda, sehingga kita pun juga perlu different ways-nya juga perlu diberikan kesempatan. Oke, tentunya digital dan sebagainya nanti bisa diambil ya. Nah ini yang penting. I make an effort to connect face to face with other educators at conference. Digital citizenship, dan tentunya digitalnya itu memang sekarang penting sekali ya, karena memang anaknya juga sekarang anak-anak kita dari sendiri. Inilah bahwa dari model paradigma pembelajaran sekarang, dari model pembelajaran diberitahu menjadi model pembelajaran mencari tahu. Jadi kalau diberitahu kan guru sebagai sumber utama. Nah, kalau mencari tahu berarti berbasis aneka sumber belajar. Jadi kadang anak sekarang itu kan lebih belajarnya kemana-mana, tidak hanya dari guru. Jadi karena anak itu sudah tahunya lebih dulu, sehingga guru mau tidak mau harus mengikuti perkembangan. Tekstual. Nah kalau kita sekarang kan bagaimana mencari kan, sehingga adanya contextual teaching and learning. Jadi kita konstruktivisme itu membangun pengetahuannya sendiri berbasis konteks. Kalau sering kan berbasis kompetensi, holistik terpadu dan sebagainya. Ya, nanti ini bisa, ini yang terpenting. Jadi ini sikap dan perilaku guru zaman dulu. Enggak hanya intermezzo aja. Kalau kiri itu kan mulutnya besar, karena apa? Banyak ceramah. Matanya sipit, kenapa? Kurang memperhatikan murid. Telinganya kecil, apa? Kurang mendengarkan siswa. Telunjuknya jentik, karena sering mengancam siswa kan, itu adalah era lama. Tapi kalau sekarang bagaimana? Harusnya apa? Mulutnya kecil, karena apa? Sedikit ceramah, karena lebih banyak anak itu untuk bekerja teacher learners center. Mereka belajar secara belajar sendiri yang membangun learning centernya tadi. Mata besar, kenapa? Sering mengamati siswa, karena kan butuh pengamatan. Kalau misalnya kemarin yang Kurtilas, kalau Kurtinem, Kurtilas, Transformer ya, itu kan ada KI 2, KI 1, itu kan guru harus betul-betul mengamati kan, jadi pengamatan, sehingga matanya besar. Telinganya besar, karena apa? Selalu mendengarkan siswa. Inilah guru harus menjadi pendengar setia.
orang tua sebagai guru di rumah harus juga punya telinga yang besar. Karena apa? Selalu mendengar. Anak cerita apa ya kita dengarkan, meskipun ceritanya anak ramu itu ya udahlah kita dengarkan. Karena maaf ini dari anak-anak ini gitu. Yang terakhir adalah tangan terbuka, welcome terhadap kekeluaran anak. Jadi karena memang kita prinsipnya itu adalah mistake is not always mistake, but mistake is a process. So don't worry on making mistake. Mistake is not always mistake. Kesalahan bukan atau tidak selalu merupakan kesalahan, but mistake is a process. Kesalahan itu adalah merupakan suatu proses. Proses apa? Proses yang tahu akan jadi benar. But so everything in proses. Semua butuh proses. Jadi kalau pertama langsung benar ya alhamdulillah. Tapi kalau salah ya itu wajar karena memang masih belajar. Ini bagian tubuh guru. Apa sih? Mata digunakan apa? Untuk melihat pekerjaan siswa yang menakjubkan setiap harinya. Karena saya yakin siswa itu pasti wow keren kan, hebat. Jadi itulah hebatnya guru SD. Selalu aku hebat. Kalau dosen kan nggak anak sorry hebatnya nggak pernah seperti itu. Itulah makanya guru SD, guru madrasah itu banyak pahalanya itu di situ. Betul, sangat kagumnya di situ. Bibir selalu tersenyum dan menyambut ramah pada siswa setiap harinya. Tangan untuk menolong, membimbing dan memberikan pelukan anak. Jadi kadang anak dengan orang tuanya dan guru itu lebih percaya pada gurunya. Katakanlah seperti itu. Ya itu iya lebih percaya pada gurunya. Jadi, kalau saya dulu, misalnya anak saya itu sempat kecewa, ternyata dia senang dengan cerita-cerita sejarah SKI. Jadi kebetulan gurunya agama itu kan pintar cerita. Ceritanya meskipun tono dan budi, tapi memasukkan akalnya sebetulnya. Saya sering titip sama guru. Jadi dia kecanduan HP seperti itu. Dan saya bagaimana ini biar nasihat orang tua itu sinkron dengan nasihat guru. Dia titip sama guru. Nanti membelah ceritanya seperti apa, tapi anak tidak kecanduan. Kaki untuk berjalan bersama siswa menjelajahi hal baru di luar kelas. Karena di luar kelas itu banyak sekali yang perlu dipelajari. Pikirannya apa? Untuk mengetahui dan memikirkan cara mendidik setiap siswanya. Telinga apa? Untuk mendengarkan setiap cerita dan keluhan dari siswa-siswinya. Kalau orang tua sebagai guru di rumah ya tentunya harus mendengarkan setiap cerita dan keluhan dari setiap siswanya, setiap gurunya, dalam artian adalah siswa di situ. Hatinya untuk mencintai pekerjaannya dan menyayangi dengan tulus pada siswanya. Ternyata gini, kalau konsep ta'limul muta'allim itu kan keikhlasan guru itu akan mempengaruhi keberkahan ilmu yang didapatnya. Jadi pendidiklah dengan hati, itu yang terpenting. Jadi meskipun nggak mudeng-mudeng, nggak goblok ya nggak apa-apa. Barangkali saat urung mudeng, besok bisa mudeng. Yang penting ya udahlah, semuanya ikhlas lah, terima takdir dengan penuh rasa cinta. Memang muridnya seperti itu, tapi kita tidak bisa mengatakan muridnya seperti itu sebelum kita berikhtiar. Yang ikhtiar dengan prosesnya. Buku, semua guru memiliki banyak sekali buku dan membagikan pengetahuan tanpa pamrih. Inilah bagusnya guru. Jadi pengetahuan yang didapatkan atau yang dimiliki guru pasti akan diberikan, disokkan semua tanpa pamrih. Sama dengan orang tua. Orang tua ketika mendidik anaknya, ketika mendidik putra putranya, pasti experience atau pengalaman akan disokkan semua pada anaknya. Nggak mungkin, ini iman-iman tuh anak sudah jadi pinter kan nggak mungkin ya, seperti itu pasti akan diberikan semuanya. Inilah yang terakhir, bahwa anak itu bagaikan buku, ia untuk dibaca. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita adalah buku. Tentunya buku itu tidak bakal diberitakan, tapi buku dibaca. Dia cara belajarnya bagaimana itu yang penting. Jadi
ini yang terakhir aja lagi. Jadi ini bedanya kalau pembelajaran sekarang itu diarahkan untuk mendorong siswa mencari tahu dari berbagai sumber, bukan diberitahu. Oke, terakhir lagi Pak, saya banyak terakhir. Jadi ini best practice saja. Jelas saya ngajar bahasa Inggris. Ternyata saya amati, saya kalau mengajar itu mungkin ini tapi tidak hanya diterapkan di bahasa Inggris. Kalau mengajarkan vocab, ini saya mengajarkan banyak vocab itu. Terus nanti anak akan menulis atau punya buku. Saya selalu mengajarkan dengan I spy with my little eyes something beginning with the. Saya memicingkan mata sesuatu, misalnya dari kelas yang diawali dengan huruf B. Pasti nanti anak-anak oke, book, terus blackboard. Jadi hanya yes atau no. Mungkin bisa diterapkan di mata pelajaran apa ya, fikih atau apa mungkin juga bisa ya. Saya mengintip misalnya rukun Islam yang diawali dengan apa, dan itu nanti otomatis anak akan lupa. Jadi terutama misalnya memang kalau vocab itu ya I spy with my little eyes, saya mengintip dengan mata. Kalau little eyes ya, kalau ngintip pasti mata kecil kan. Something atau misalnya apa, rukun-rukun iman atau nabi-nabi yang diawali dengan huruf apa. Ternyata itu vocab anak lebih cepat meningkatnya karena dia akan hafalan dengan baik. Yang berikutnya, saya mencoba biasanya dengan model tebak-tebak. Jadi tebak-tebak kelas. Jadi biasanya kan kelompok ya ada 4 baris, A, B, C, D. Kita materinya apa? Ya gitu. Nah, semuanya close book. Saya kasih kesempatan belajar 5 menit buka bukunya, and then close book. Pertanyaan 1. Kalau bahasa Inggrisnya, what is misalnya buku in English. Nah, nanti book apa dan sebagainya. Ternyata nanti per kelas itu dia akan berlomba-lomba kan untuk mendapatkan skor kelompoknya. Nanti kalau anak yang tidak bisa jawab pasti akan malu kan, karena dia tidak bisa berpadu, karena itu akan belajar. Kalau begitu biasanya saya gini, ya main map. Jadi saya akan untuk menghafalkan vocab itu, misalnya things in the classroom. Saya buat 4 kelompok ya, 4 kelompok things in the classroom. Dia akan menulis. Semakin cepat semakin bagus ya. Nanti saya ingatnya book apa. Jadi ini adalah permainan vocabulary. Yang jelas ini adalah model pembelajaran era pasca metode. Itu dilihat dari apa? Bagaimana kenyamanannya bisa diterima dengan baik. Jadi tidak ada model atau metode yang paling jos, itu tidak ada. Tapi apa? Kita sesuaikan dengan jamaah. Terima kasih, mohon maaf yang sebenarnya. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana dan rekan-rekan guru kolektif, kemudian komunikasi ortu guru dan siswa. Ya, seperti tadi Bu Fari cerita tentang anaknya gitu ya, mungkin yang kecanduan HP dan sebagainya. Mungkin anak saya juga sama. Nah, kita perlu komunikasi supaya guru juga ikut direct intip dikondisikan supaya nanti ada pengarahan pembinaan dari guru juga supaya apa nasihat, tapi yang sifatnya tidak menjudge. Jadi mungkin less judge ya Bu ya, sedikit menjudge, menghakimi anak, tapi lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat anak kita seperti apa. Kemudian guru dan ortu itu adalah pelukis masa depan. Nah, PR bagi kita sebagai orang tua, termasuk ustazah kami juga nitip, kita adalah pencetak atau pelukis masa depan anak dari sekarang. Kemudian anak perlu juga dididik dengan suasana yang menyenangkan, nyaman, dan mudah diterima. Oke, itu tadi. Saya buka, mungkin ibu-ibu atau ustazah atau Bu Lili mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Farika, mumpung beliau ada di sini, jadi waktu kami berikan untuk diskusi atau bertanya. Monggo, silakan. Ya, atau cerita sharing katanya.
Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Yang saya tanyakan, kadang kalau kita dalam pembelajaran itu ada reward untuk anak-anak agar lebih bersemangat. Tetapi ini pengalaman Tetapi kenyataannya saya sudah kasih reward, jadi anak-anak itu kurang menerima ketika anak itu tidak dapat reward. Jadi kemarin itu terjadi nangis gitu. Ada yang nangis, mungkin harapannya sudah saya yang 100 saya dapat reward, tapi kenyataannya tidak dapat. Nah, di situ anak-anak kayak kurang bisa menerima gitu. Nah, itu solusinya seperti apa saya belum bisa menemukan, walaupun reward yang saya kasih itu bukan yang besar, hanya penyemangat saja. Kemarin itu tarik hadiah, snack, ada juga uang ya 5.000, 10.000 gitu, dengan tujuan biar semangat tuh. Nah, kalau seperti itu tepat atau belum? Jadi saya mau koreksi nih, kemarin kok banyak yang nangis, ibu salah atau gimana? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya juga bingung ini jawabnya ya, Mbak. Karena memang ya anak usianya memang usia anak segitu ya, Mbak ya. Jadi memang kadang reward itu menjadikan semangat. Tapi kalau tidak salah ya, saya sempat mendapatkan informasi itu. Bahkan dalam kurikulum Merdeka itu tidak boleh ya memberikan yang dari punishment ya, Mbak ya. Jadi mungkin kalau di kurikulum Merdeka itu kan adanya modelnya kesepakatan kelas, kontrak belajar. Jadi yang disepakati bersama. Ya, kalau itu sudah menjadi kesepakatan, berarti kalau ada pelanggaran berarti kan melanggar sebuah kesepakatan. Barangkali guru lebih paham bagaimana menciptakan reward, and kalau memang harus ada reward ya, tapi yang jangan menjadikan kecemburuan. Karena itu nanti saya tidak dikasih 5, anak saya juga gitu kok dapat. Kalau dia lomba tidak dapat hadiah karena memang tidak menang, itu nanti kan pasti orang tuanya yang dulu membuatkan hadiah itu hadiah seperti itu. Saya yakin guru akan lebih paham. Kira-kira akan iya, karena anak-anak juga seperti itu. Kalau lomba kemarin itu kan pasti nggak menang kan gitu kan. Kalau nggak menang sih ya tetap kita ditentang kepada panitianya itu nanti untuk itu hadiah kan, biar anak senang kan gitu. Nah, itu juga menjadi PR kita bersama, bagaimana menanamkan sikap pada anak untuk bisa menerima kekalahan, untuk menerima apa yang menjadi yang menjadi yang mengaku usahanya seperti itu kan. Jadi mungkin bisa menciptakan kalau mau ada reward itu ya reward yang kalau 5.000 itu mungkin rewardnya ya memang buat kecemburuan ya, tapi kalau rewardnya mungkin bintang. Jadi di kelas mungkin ada papan, kalau dia bisa berarti tambah bintang. Nanti di akhir akan kelihatan bintangnya semakin banyak kan. Bintangnya banyak, berarti kan meskipun itu hanya bintang tapi kan prestisnya sendiri ya. Tapi kalau uang 5.000 ya Mary gitu. Kalau bintang pasti dia akan, saya besok akan dapat bintang ya. Saya yakin guru jauh lebih paham karena yang menangani atau yang menghadapi putra putri bahan belajar. Terima kasih. Nah, kalau belum puas nanti dipuaskan dengan baik, terima kasih. Menyambung tadi apa yang disampaikan Bu Fariha ini. Tadi Bu Fariha menyampaikan solusinya mungkin salah satunya dengan memberikan banyak bintang. Jadi nanti siapa yang paling banyak bintangnya
mungkin bisa juga dibuatkan semacam flyer, apalagi Bu Imada jago bikin cover. Jadi nanti anak-anak yang bintangnya terkumpul banyak itu nanti dibuatkan flyer dan dibuat status oleh guru maupun seluruh anak. Jadi anak itu bisa menghargai teman-teman yang berprestasi, itu penting. Jadi ketika kita memang mengambil sebuah keputusan dengan memberikan reward, ternyata kok rewardnya ini justru tidak memberikan manfaat bagi anak banyak, nah berarti kita harus mengubah reward yang mungkin lebih bermanfaat untuk anak-anak dan mungkin itu bisa membuat anak-anak menghargai tentang keberhasilan temannya dan bisa membuat anak-anak menerima bahwa dia itu harus berupaya lebih keras lagi. Nah itu mungkin setelah bintangnya tadi terkumpul, kemudian dibuat flyer bintang kelas bulan ini misalnya. Jadi satu bulan dikumpulkan bintang terbanyak siapa, kemudian nanti dibuat flyer bintang kelas bulan ini dibuat tiga besar aja. Jadi bintang yang terbanyak 3 besar itu yang dibuat flyer. Nah nanti dengan begitu insya Allah anak-anak yang lain akan berupaya untuk dia akan berproses, akan menghargai proses teman-temannya. Oh iya, kalau dia bisa dapat bintang banyak berarti aku juga harus mengikuti usaha yang dia lakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Yang selanjutnya dari Ibunda. Assalamualaikum Ustazah. Saya Ibu Ami dari kelas 2A mau izin bertanya. Ini tentang mungkin juga tentang reward, tentang kecanduan gadget juga. Kadang anak-anak itu gini, kalau ketika dia dikasih pencapaian itu kan kadang kita kasih, nanti tak kasih reward ini. Tapi kenapa nanti ujung-ujungnya itu anak pasti mintanya ke HP lagi. Jadi misalkan udah dikasih reward terus nanti dia itu pasti tetap minta, dia itu tetap tertariknya kepada HP gitu. Nah tipsnya, mungkin yang saya tanyakan tips biar anak itu bisa lebih fokus ke reward yang kita kasih, nggak balik lagi ke HP, nanti pasti anak itu bilangnya gini, Bu aku kan cuma main HP 1 minggu sekali, Bu aku cuma main HP cuma baru berapa jam. Nah pasti sejarah anak pasti seperti itu. Nah saya mau bertanya mungkin tips dan trik untuk menghadapi pertanyaan anak yang seperti itu. Itu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kalau memang itu sekarang temanya kan memang era digital ya Bu ya. Jadi karena memang mungkin pembelajaran terutama yang pakai HP. Jadi memang tidak bisa dihindari karena memang itu salah satu tool atau alat yang memang belajar. Cuma caranya adalah bagaimana kita mendampingi, memantau penggunaan AI. Jadi ternyata memang perlu kedewasaan, perlu penggunaan digital pun secara wise, secara bijaksana. Nah, itu yang memang perlu untuk PR buat saya juga sebagai orang tua. Nah sekarang itu malah kadang anak itu kan jauh lebih sudah SMP, SMA itu kan kadang jauh lebih daripada ibunya. Jadi ketika ada PR, dia sudah buka tinggal buka apa-apa seperti itu. Jadi kemarin waktu masuk ke nasional itu kan harus presentasinya bahasa Inggris, terus PPT-nya juga semuanya bahasa Inggris. Nah, saya saat itu ada dibuat dan lain-lain kan tidak bisa mendampingi itu. Saya hanya gini, satu kuncinya silahkan manfaatkan translate dan talk yang seperti itu. Yang kedua nanti pakai Grammarly. Nah, terus yang ketiga ucapannya udah pakai gotika.com. Nah, jadi saya mau menyangoni pakai itu. Ternyata anak sekarang jalan ya sudah pakai Grammarly, nanti kalau tidak sudah jelas merah. Kalau nggak bisa baca, tinggal klik gotika.com kan nanti sudah ada suaranya. Ternyata memang anak-anak seperti itu sekarang. Memang kita tidak bisa
kita tidak bisa pungkiri memang HP itu ya memang eranya sekarang. Cuma bagaimana kita istilahnya mendampingi secara wise. Jadi memang kita pantau. Bahkan yang lebih agak nyelkit lagi sih satu gitu. Dia itu kan paling tidak bisa pelajaran bahasa Inggris. Tidak bisa pelajaran bahasa Inggris. Ibunya bahasa Inggris tapi paling tidak bisa dan paling tidak suka dengan bahasa Inggris. Ya karena dia tidak mau seperti itu jadi guru kan mungkin seperti itu gitu. Nah, tapi ketika tes dia kan butuh bahasa Inggris. Ibu di kelas di Jakarta. Begitu pulang, begitu selesai, Bu ternyata saya lebih mudah belajar YouTube daripada dengan ibu. Karena aku ketika belajar YouTube saya lebih mudah, nilai saya lebih bagus daripada ketika belajar dengan ibu. Jadi ya memang inilah era sekarang seperti itu nggak bisa dipungkiri. Memang kita harus mengikuti anak aja seperti itu, tapi tidak mengikuti dalam artian luweh-luweh enggak, tapi kita dampingi dengan baik. Ya memang saya enggak itu banyak selipnya, ya banyak tidak pasnya, tapi ya kita ikhtiar. Ceritanya kan gini ya, pertanggungjawaban di hadapan Allah itu kan bukan hasilnya, tapi ikhtiarnya. Tapi nanti kalau kita ikhtiarnya tidak maksimal, ya Tuhan pun akan mempertanyakan kenapa ikhtiarnya tidak maksimal. Ceritanya seperti itu. Jadi yang jelas ini, saya selalu punya quote. Do everything that you can do it today. Lost time is never found, and every time must be meaningful. Do everything that you can do it today. Lakukan apa-apa yang bisa kita lakukan hari ini anak saya seperti ini, ya udahlah maksimal apa yang bisa kita lakukan untuk anak. Karena apa? Lost time is never found. Waktu yang telah berlalu tiada akan pernah kembali lagi. Ceritanya kan yang khomsan dan khomsin, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. So yang terakhir, every time must be meaningful. Jadikan hari-harimu, detik-detikmu menjadi hari, detik, dan menit yang bermakna. Sebagaimana kita sebagai orang tua, ya sudah, marilah kita bagaimana semaksimal mungkin kita menjadi parents yang meaningful, orang tua yang bermeaningful atau guru yang meaningful untuk anaknya maupun untuk mungkin hari itu, mohon maaf kalau belum puas nanti dipuaskan dengan keliling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan Bu Fahri, sungguh bermanfaat ya. Ini kalau kuliah SKS-nya tidak hanya SKS ya. Kalau saya lihat bobotnya, muatannya 10 SKS ini. Nanti kalau kurang lengkap mungkin besok bisa diatur lagi ya. Mudah-mudahan beliau tidak sibuk. Apalagi nanti kalau sudah jadi profesor mungkin mudah-mudahan tetap bisa menyempatkan kalau itu. Doakan segera bisa guru besar dan profesornya dulu. Terima kasih mengatakan Bu Fahri, jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan kita bisa bersuara lagi Bu Fahri dengan keluarga besar Ikhwani dan keluarga besar NU Al-Iman. Waktu kami kembalikan, ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Fariha. Sangat banyak ilmu yang kita dapatkan ya, ibu-ibu semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu untuk doa penutup, kepada Ustazah dimohon memimpin doanya. Kepada Ustazah Mila, monggo kami persilakan. Mari kita bismillahirrahmanirrahim untuk penutupan acara pada hari ini kita berdoa bersama semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa membawa kebaikan pada kita semua.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب وذنوب امهاتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء والأموات اللهم اهدنا سبحانك وقنا اللهم ارزقنا برزقك جميعا ولا بخيرك الحرام وبفضلك عنا نسينا وارزقنا ان اشكر نعمتك وعلى والدي ونحن صالحا قربه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك وسلام على المرسلين